Lo tau video iklan lebaran kan? Yang biasanya menyentuh dan bikin haru. Nah, di video kali ini gue mau nyeritain behind the scene dari video iklan lebarannya Panasonic. Karena kemarin gue dan tim Videolabs baru aja nyelesain video campaign lebarannya Panasonic. So, di video kali ini gue akan ngebahas dari praproduksi, produksi, dan pasca produksinya seperti apa. Buat lo para freelancer di dunia videografi, apalagi yang baru mulai, tonton video ini sampai habis, gue yakin ini pasti ada manfaatnya buat lo. Halo guys, balik lagi bareng gue Yuda di channel avaux.id. So, buat yang baru datang, channel ini ngebahas tentang freelancing videografi. Jadi, tentang tutorial, videografi, editing, mungkin kedepannya bisa bahas juga visual effect. So, langsung aja subscribe buat yang baru datang dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan konten-konten seputar videografi kedepannya. Oke, 2 minggu sebelum lebaran kemarin, gue ditelepon sama Mas Egi dari Panasonic Lumix. Halo Yud. Halo Mas Egi. Yud, lagi sibuk nggak Yud? Kagak sih, kenapa Mas? Gue ada project nih buat Videolabs. Kira-kira gas bisa nggak ya? Project kapan? Buat kapan? Project buat video lebaran Yud. Panasonic. Iya. Lah ini 2 minggu. Amin 7 nih Yud. 2 minggu lagi lebaran. Siap nggak nih? 2 minggu lagi lebaran mungkin sekarang lu. Iya. Buset. Gas kan nih kira-kira Amin 7. Yo gua coba tanya anak-anak deh, ntar gua kabarin Mas Egi ya. Siap Yud. Ya udah. Gas kan ya? Ya, thank you Mas Egi ya. Thank you Yud. Yo, Assalamualaikum. Gue kaget banget sih, bingung mau ngambilnya kayak gimana karena waktu produksinya mepet banget. Akhirnya gue coba kontak anak-anak Videolabs. Di sana ada Dere, Rehan, Bani, dan Mas Adan. Han, nanti proyekan yang Panasonic lebaran, lu kan megang post pro. Nanti lu ya pakai DaVinci software si Adan soalnya yang mau pengen pegang gradingannya. Oh pakai DaVinci ya? Gue biasanya pakai Premiere sama AE sih. Cuma gas aja deh nggak apa-apa. Gas aja udah bisa, pasti ntar ditemenin. Gas Gas ya? Yoi gas. Oke, mantap. Karena Dere sama Bani berhalangan, akhirnya posisi director diisi sama Mas Adan, dan untuk post pro-nya itu diisi sama Rehan. Dan gue gantiin posisinya Mas Adan sebagai DOP. Nah, posisi-posisi penting udah keisi nih. Untuk director, DOP, sama post pro. Untuk posisi lain produser kita nggak cari karena di sini ada Hendro yang biasa ngurusin gue untuk segala macam jenis apapun pekerjaan di avaux. Ada senyumnya nggak sih Mas Karena waktunya terbatas banget, akhirnya gue coba kumpulin kru dengan cara yang satset guys. Akhirnya kita dapat scriptwriter-nya yaitu Adrian. Nah, Adrian ini adalah salah satu content creator juga di Instagram Introvert Gaul. Gue udah kenal sama dia sekitar 3 tahunan dan gue tahu tulisan dan copywritingnya itu bagus banget di sosmednya. Untuk givernya, gue ambil Y atau Wahyu, adiknya Mas Adan. Di project-project sebelumnya gue udah sering banget projectan sama dia, kayak di Video Menanti, untuk Bank Indonesia, dan terakhir gue produksian sama dia itu di TikTok Replay 2022. Untuk art directornya kita dapat Vilo, dan ini gue dapat dari Y karena dia partnernya Y. Setelah krunya dapat, akhirnya kita coba masuk ke konsep videonya. Buat lo semua yang udah sering projectan pasti udah tahu kalau dapat job dari klien, pasti kalian kasih referensinya. Ini loh, kita mau kayak gini, kurang lebih konsepnya seperti ini. Akhirnya dari data dan referensi yang klien kirim, kita coba brainstorming bareng-bareng sama seluruh kru dan timnya, dan akhirnya kita coba kemas lah judul baru, yaitu namanya Rumah Adalah Keluarga. Video ini bercerita tentang Kahiyang, salah seorang reporter yang saking sibuknya karena harus liputan dan liputan lebaran, membuat dia nggak bisa pulang ke rumahnya atau nggak bisa mudik. Nah, untuk karakter utama ini diperanin sama temen gue atau kakak semester gue namanya Devi Rahma. Gue kontak dia karena gue udah pernah bikin video bareng sama dia dan gue liat dia udah banyak banget main series dan juga syuting iklan. Dan alasan terakhir kenapa gue pilih dia karena karakternya pas banget sama Kahiyang. Untuk karakter yang kedua, ini ada ibunya Kahiyang, yang dimana ibunya ini sering banget nanyain kabar, ngechatin Kahiyang, nelpon, dan berharap Kahiyang pulang saat lebaran. Tapi sayangnya Kahiyang jarang angkat teleponnya, jarang balas chat ibunya, dan juga Kahiyang udah sempat kasih tahu bahwa dia nggak bisa pulang karena harus liputan lebaran. Tapi namanya seorang ibu pasti nggak pernah capek untuk ngasih perhatian sama anaknya. Dan si ibunya ini selalu nontonin Kahiyang ketika dia lagi liputan berita. Fun fact-nya, karakter si ibu ini diperanin sama nyokap gue. Agak deg-degan sebenarnya karena nyokap gue tuh nggak pernah main video, nggak pernah main syuting film dan lain-lain gitu ya. Kaget dan nggak expect karena Adrian, Mas Adan yang sering syuting, dan even Devi itu bilang acting nyokap gue bagus. Bahkan sampai nangis beneran ketika Kahiyang tiba-tiba datang pulang pas lebaran.
So buat nyokap gue, thank you ya mah udah bantuin proyekan ini. Lanjut ke karakter ketiga, seorang reporter temennya Kahiyang yang biasanya syuting sama Kahiyang, si videografernya ini. Karena kebaikan hatinya, akhirnya dia mau gantiin posisinya Kahiyang dan syuting one man show supaya Kahiyang bisa pulang saat lebaran. Nah untuk karakter ini akhirnya diperanin sama gue sendiri. Karena semuanya udah lengkap, akhirnya kita masuk ke tahap produksi. Untuk produksi video ini, kita memakan waktu 2 hari di 2 lokasi yang berbeda. 3 sebenarnya karena ada scene di outdoornya juga. Lokasi pertama di rumah saudara gua untuk scene dapur, meja makan, sama pintu ketika Kahiyang pulang ke rumah nyokapnya. Lokasi kedua itu ada di sini, di kantor ini, yang dimana ini jadi set rumahnya Kahiyang yang ada di kota. Nah kita akan masuk ke bahas alat-alat yang gue pakai di produksi. Yang pertama kita bakal ngebahas dulu dari kamera dan equipmentnya. Untuk produksi kali ini, kamera yang gue pakai yaitu Panasonic Lumix GH6. Kenapa pakai GH6? Karena banyak banget fitur-fitur yang mempermudah gue dan tim saat produksi. Contohnya kayak ada waveform, terus ada synchro scan, V-Log 14 stop dengan dynamic range boost, dan format codec ProRes. Yang dimana file mentahnya akan lebih enteng ketika di editing. Dan yang terakhir udah pasti karena dia bisa record SSD. Jadi nggak capek backup data ketika lagi syuting karena gue pakai SSD 1 TB di sini. Untuk lensa yang gue pakai di sini gue pakai 42,5 mm dari Panasonic, 12 mm dari Panasonic dan 25 mm itu dari Seven Artisan yang Cinema Lens. Nah untuk rigging setupnya ini gue pakai full set dari Small-Rig. Mulai dari cage-nya sampai semua perintilannya. Kenapa gue pakai set kayak gini? Karena ini benar-benar mempermudah kita juga dalam proses syuting. Contohnya kayak ada monitor holder, ada top handle-nya, ada SSD holdernya juga, plus ada V-mount plate dan V-mount baterai dari Small-Rig. V-mount baterai ini kepake banget buat nge-power monitor eksternal dan juga video transmitter Holyland Mars 4K ini yang gue pakai. Baterai ini cukup tahan gila banget karena kita syuting seharian dan baterai ini habis pas banget selesai syuting. Untuk lightingnya kita di sini pakai lampu-lampu yang nggak ribet-ribet juga. Ada LED fleksibel dari Godox buat jadi key light kalau di dalam ruangan karena enak banget naruhnya. Dan juga ada lampu-lampu kayak aputur yang 300 dan 600 itu buat cahaya-cahaya tembakan yang dari luar ruangan. Terus juga kita pakai tube light, itu biasanya kita pakai untuk jadi rim light atau buat ngisi fill light di dalam ruangan. Oke, masuk ke syuting hari pertama itu jujur aja lagi puasa guys ya. Pasti lagi lemes-lemesnya walaupun dari semua kru nggak semuanya puasa, termasuk gua. Karena sejujurnya capek banget megang kamera itu seharian gitu ya. Itu cukup berat dan banyak banget shot-shotnya itu lebih ke arah handheld. Yang gue suka dari produksi kali itu adalah timnya tuh super fun, asik banget, semuanya berjalan dengan lancar, dan nggak ada yang marah-marah, dan nggak ada yang slack, dan semua tuh bener mulus aja jalannya gitu. Di hari pertama. Walaupun waktunya terbatas dan juga timnya satset ya seadanya, tapi alhamdulillah semua produksi berjalan lancar sesuai schedule. Bisa dibilang hari pertama syuting sehat. Nah untuk hari kedua ini ada 2 lokasi. Yang pertama itu sore-sore di jalan tol atau di jalanan. Dan yang kedua malamnya tuh ada di set di ruangan ini, di tengah sini. Nah sebelum syuting malamnya nih di set di sini itu tuh kita ada syuting keluar dulu sore-sore. Jadi tapi ada suatu bukan problem ya, mungkin kayak kendala sedikit yang dimana pas sore itu mendung parah guys. Akhirnya kita jalan keluar untuk ambil scene sore-sore karena ya udah mendung tadi. Kita takut nanti pas sampai lokasi di rest area itu hujan deras dan nggak bisa take. Akhirnya kita putusin untuk ngambil dulu nih di beberapa spot di jalan, di pinggir jalan. Alhamdulillahnya ketika kita nunggu hampir setengah jam, hujannya tiba-tiba berhenti dan ada matahari muncul. Dan kita buru-buru tuh take ambil hujan-hujanan di pinggir jalan tol. Karena ada waktu ke pending 30 menit, kita pas balik sini juga akhirnya molor. Jadi sejujurnya di hari kedua kita syutingnya nggak sehat-sehat banget. Karena di schedule tuh harusnya jam 10 atau setengah 11 wrap. Tapi akhirnya kita wrapnya di jam 12 malam. Untuk di post-pro-nya ini yang in charge itu adalah Raihan guys. Untuk software di sini kita pakai DaVinci. Jadi kenapa pakai DaVinci? Karena kita nggak main banyak motion di video kali ini ya. Karena beberapa video-video sinematik aja buat kayak campaign lebaran. Akhirnya ya kita pakai DaVinci supaya biar color gradingnya lebih enak. Karena ya lu juga pasti udah pada tahu bahwa DaVinci itu untuk masalah color grading itu paling juara guys di antara software yang lain. Nah ketika kita lagi ngedit nih dan Rehan baru pertama kali pakai DaVinci, akhirnya mau nggak mau Mas Adan nemenin Rehan untuk ngedit.
Sejujurnya sebagai director harusnya emang ada di saat post pro untuk ngeliatin editannya sih, untuk mantau hasil akhirnya, untuk ke direct saat editingnya juga. Tapi lucunya di sini ada nggak cuma ngisi posisi itu, tapi juga sebagai gurunya Rehan untuk ngajarin Rehan DaVinci. Untuk di post pro-nya nggak banyak kendala, alhamdulillahnya semuanya aman. Dan gue kagetnya itu adalah ternyata Rehan tiba-tiba jadi lebih fasih daripada gue DaVinci-nya, karena gue sejujurnya gue duluan yang pindah ke DaVinci dari Premiere. Terus Rehan jadi lebih jago lagi editnya dibanding gue. Dan dia pulang dari sini itu di komputer atau laptopnya langsung install DaVinci guys. Karena ya emang se-efisien itu untuk buat gue pribadi untuk edit konten. Dan kayak grading dan lain-lain tuh enak banget pakai DaVinci dibandingin pakai Premiere. Gue user Premiere dari 9 tahun yang lalu guys. Jujur emang gak diraguin lagi sih, karena gue pribadi waktu mau pindah ke DaVinci pun dari Premiere itu agak-agak kayak aduh males banget buka interface baru lagi, belajar shortcut lagi, bingung lagi gitu karena pakai nama-namanya beda. Tapi emang karena waktu itu alhamdulillahnya gue udah ajarin Adan, itu baru gue cuma belajar semingguan, gue nanya dia mulu. Dan Rehan pun belajar sini ngedit seminggu itu langsung fasih gitu. Dan fun fact juga nih guys, Mas Adan juga ngisi materi untuk editing di DaVinci sampai ke hard grading itu di kelas Video Labs ya. Buat teman-teman yang belum join ke kelas Video Labs, mau belajar videografi, lu boleh cek link yang ada di deskripsi. Ya itu dia proses dari praproduksi sampai postproduksi pembuatan video campaign lebaran untuk Panasonic Indonesia yang dikerjain sama anak-anak Video Labs. Pesan gue buat yang nonton video ini, jangan jadiin keterbatasan sebagai alasan. Iya, buat kenang-kenangan ya. Waktu yang singkat bukan berarti kita nggak bisa bikin karya yang hebat. Tetap totalitas dan selalu kerja pakai hati. Dan terakhir, jangan pernah takut untuk coba. Karena lu nggak akan pernah tahu hasilnya seperti apa. Bisa bagus, bisa jelek, bisa gagal, bisa jadi. Kalau lu nggak coba untuk kerjain. So, itu dia video kali ini. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya.